Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya habis doa sedih atau belum makan. Sama-sama dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Allah Ta'ala itu dan suka yang mikir. Kalau dia masih benar, kita ganjarkan dengan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, sahibul hajat Bapak Kadus Bilik beserta keluarga, yang kami hormati sahibul wilayah Bapak RT 03 beserta jajarannya, dan kami pasang langsung tembus langit. Mudah-mudahan doa kita pun langsung tembus ke langit dan amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, malam begitu sunyi seperti halnya mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan datangnya kita memberikan ketenangan dalam batin dan jiwa kita. Terlebih ketika kita datang ke sini niat yang baik, yaitu pertama kali halal bihalal, dan juga mengiringkan doa untuk saudara kita yang akan berangkat menuju Baitullahil Haram. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan panggil kita dan tempat yang penuh berkah, yaitu Baitullahil Haram, Makkatul Mukarramah, dan Madinah Al-Munawwarah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada seluruh kaum kita, contoh terbaik umat manusia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala catat nama kita menjadi bagian daripada umat yang setia yang layak untuk mendapatkan syafaat daripada beliau ketika nanti tidak lagi bermanfaat apa yang kita punya, tidak berguna lagi apa yang kita miliki. Di saat itulah seluruh umat manusia akan mengharapkan uluran tangan pertolongan melalui syafaat daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, momentum halal bihalal ini seringkali kita dengar. Kata halal bihalal sudah tidak asing di telinga kita. Tetapi apa sih makna daripada halal bihalal itu sendiri? Apakah kita semuanya haram sehingga harus dihalalkan? Kata halal bihalal itu diambil dari kata yang Allah Ta'ala katakan dalam satu firman. Dan ayat ini ayat yang sering kita dengar juga, karena ayat ini merupakan doa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam ketika Allah Ta'ala perintahkan beliau untuk menghadap Fir'aun. Saat itu beliau mengucapkan qauli yang itu mampu meneguhkan ucapan-ucapan. Karena dalam kisah Nabi Musa alaihissalam itu ketika ngomong cedah, karena ketika bayinya disuruh pilih antara saudara dengan yang lain, untuk saudara sehingga menjadikan diri terbakar dan sampai dewasa beliau. Nah, kembali kepada kata halal dalam ayat ini, Nabi Musa mengucapkan wahyu, yaitu lepaskan. Maka makna daripada halal bihalal di sini adalah kita datang untuk melepaskan segala sesuatu yang masih terpendam dalam hati kita.
yaitu kita lepaskan untuk membuka pintu maaf kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kita, terlebih ketika kita hidup di rukun tetangga ini. Terkadang ada salah kata, salah sikap yang kadang menyakiti orang lain, baik disadari atau tidak disadari. Karena memang manusia itu tempatnya salah berjumpa. Maka manusia itu bahasa Arabnya itu insan. Manusia itu tempatnya salah berjumpa. Maka dalam doa yang kita utarakan, kita membaca Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami, jangan Engkau azab kami karena kelupaan kami. Maka begitu indahnya Islam memberikan rahmat kepada pemeluknya, Allah menjadikan sebagai dosa bagi orang yang lupa, bukan pura-pura lupa. Karena dalam hadis disebutkan fi'al fala ta'ala, diangkat catatan hukum kepada 3 kelompok. Anisoni yang balik dari anak kecil sampai nanti dia dewasa. Yang kedua adalah al-majnun hakim yang orang yang gila, orang yang tidak sadar sampai dia sadar. Atau dalam catatan yang lain, orang yang tidur sampai terbangun. Kemudian orang yang lupa sampai dia. Siapa yang lupa? Maka ibadah Islam memberikan peluang rahmat yang luar biasa. Maka momentum halal bihalal ini, mari kita lepaskan semua rasa yang ada dalam diri kita dan hati kita. Terlebih ketika kita hidup bersosial, kita nggak mungkin hidup sendiri. Kita itu butuh orang lain. Kita itu butuh penolong. Meskipun kita serahkan kepada Allah, tapi Allah Taala jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus bersosial, karena Allah Taala ciptakan kita berjamaah, dan keberkahan itu ada pada jamaah kebersamaan. Dan ketika kita hidup di dalam kebersamaan, maka akan mesti menjaga pilar-pilar persaudaraan. Jangan sampai ada satu hal yang menjadikan persahabatan persaudaraan itu retak. Maka Islam datang memberikan petunjuk agar bagaimana kita bisa mempersatukan persaudaraan kita. Karena persaudaraan itu bukan satu kata yang luar biasa. Apalagi kita dikumpulkan di perumahan ini yang tadinya kita juga tidak saling mengenal. Karena semua mungkin bukan orang asli sini. Datang dengan bahasa berbeda, suku yang berbeda, Allah menyatukan di tempat ini menjadi saudara. Dan saling menguatkan juga mengingatkan, makin merupakan keindahan yang biasa. Dan bahkan lebih kuat dibandingkan dengan keluarga sendiri, keluarga mungkin saudara. Karena mungkin keluarga saudara kita jauh lebih dekat. Tapi ada orang yang bukan di hati. Iya, bukan di hati, bukan di doa. Tapi ketika ada masalah, ada musibah, yang tahu duluan adalah kita. Maka Islam datang memberikan petunjuk untuk bagaimana kita menjaga tetangga. Apalagi hari ini pertemuan warga dengan tetangga RT 003. Ada hal-hal yang dilakukan oleh Allah.
Maka ketika hati kita sudah plong membuka pintu maaf kepada sesama, maka akan lebih mudah jalan dan langkah kita. Bukan karena doa yang kita ucapkan di penghujung akhir bulan Ramadan adalah Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa ya karim. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf, mencintai pemaaf, maka maafkanlah kami maupun Allah kami. Ketika Allah Ta'ala membuka peluang untuk maaf untuk kita semuanya, apakah kita masih menutup diri ketika ada saudara kita meminta untuk ikhlas kesalahannya? Tapi diingat, kalau kita harus bayar, terlebih mau berangkat ibadah yang mulia, rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Maka mudah-mudahan hari ini Mbak Haji ini ya mengundang kita ya, beliau ingin mengutarakan semuanya, memohon permohonan kepada para jamaah, para pendeta ular, bila mana ada kesalahan-kesalahan kita maafkan sehingga memberikan keberkahan dan berjalan menuju ke Baitul Haram. Karena untuk ke Baitul Haram, tempat yang mulia, tempat yang utama, itu memang perlu kesiapan hati, perlu penataan jiwa. Karena banyak kisah orang yang datang ke sana hanya untuk sekedar melihat Ka'bah saja, tanpa janji yang lain. Ketika Ka'bahnya sudah terpenuhi, tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi ketika niatnya ibadah lillahi ta'ala untuk menjalankan ritual kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan, maka Allah akan menjalankan. Karena haji arti dasarnya adalah al-qasd, menuju niat tekad untuk menuju ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan haji ini menjadi ritual ibadah yang paripurna, karena itu memberikan pengorbanan yang luar biasa dari harta dan jiwa. Maka jihadnya para wanita itu adalah haji, karena mengorbankan jiwa dan hartanya. Karena perlu kekuatan, baik kekuatan fisik dan kekuatan harta. Karena tidak sedikit ya bekal yang mesti dipersiapkan untuk menuju ke Baitul Haram. Maka para ulama ketika membahas tentang haji, hukumnya itu bisa wajib, fardu ain, bisa fardu kifayah, bisa sunnah, dan bisa titik makruh dan haram. Wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat balik, akil, dan mampu untuk berangkat ke sana. Mampu ini tidak hanya sekedar fisik, tapi bekal yang akan dibawa, harta yang sudah mencukupi. Gak hanya cukup untuk perjalanan, tapi cukup untuk yang hidup. Maka itu wajib. Fardu kifayah ataupun sunnah bagi orang yang tinggal di dekat Ka'bah di Mekah disebutkan sekitar 83 km. Karena kedatangannya begitu mudah, hanya sekedar untuk memenuhinya. Maka ini sunnah. Hukumnya bisa menjadi makruh bila mana dia berangkat kemudian menjadikan beban, menjadikan menggunakan bahaya bagi yang sendiri. Dan haram apabila terlalu memaksakan, tidak mampu dimampukan dia memaksakan kehendak. Karena hakikatnya yang memampukan itu Allah memang, tetapi manusia hanya bisa melihat kemampuan dan menangkan kemampuan. Dan Allah Ta'ala menuntut kita untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan juga memaksakan kehendak.
Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Dan haji ini menjadi ibadah yang merupakan magnet untuk manusia bisa saling mengenal dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Kalau tadi kita hidup di keluarga ini dari tempat yang berbeda, suku yang berbeda, tetapi masih satu bahasa, semuanya paham bahasa Indonesia. Tapi ketika nanti di Mekah, di Ka'bah al-Musyarrafah, di tempat-tempat yang Allah Ta'ala muliakan, berkumpul dengan seluruh umat manusia di seluruh dunia, dengan kulit yang berbeda, dengan keibadatan yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, tetapi semuanya sama di hadapan Allah dengan memakai baju putih, baju ihram, menunjukkan bahwasannya tidak ada yang membedakan antara satu dengan lain kecuali adalah ketakwaan. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar sahabatnya merasa paling mulia, maka saat itu Rasulullah mengatakan la fadla li arabiyyin wala ajam. Gak ada keutamaan bagi orang Arab dan orang selain Arab illa bitaq, kecuali ketakwaan yang membedakan. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai umat manusia, kami ciptakan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, dari kaum laki-laki dan kaum perempuan. Dita'aruf agar semua kalian saling mengenal, saling mengingatkan dan menguatkan. Inna akramakum indallahi atqakum, dan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka haji ini adalah ibadah yang mendidik manusia agar betul-betul tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah. Karena hikmah daripada ibadah haji itu ada dua. Yang pertama, seorang hamba akan merasakan bahwa dirinya adalah benar-benar hamba Allah, yang dia tidak akan mampu dalam menjalankan segala apapun dalam kehidupan ini kecuali atas bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, ibadah haji hikmahnya adalah memberikan bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Allah atas karunia yang Allah berikan, baik nikmat kesehatan, nikmat harta benda, dan nikmat. Maka ketika seorang datang ke Baitul Haram dengan memakai baju ihram yang tidak ada jahitan sama sekali dan tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit, hanya selembar kain di atas dan selembar kain di bawah untuk selendang, kemudian bertawaf mengelilingi Ka'bah dan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la syarika lak, dan berdoa semua tidak ada berkuasa yang memudahkan Allah. Dan di saat itulah Allah telah melihat siapa orang-orang yang jujur dengan ibadahnya dan siapa orang-orang yang berdusta dengan niat. Siapa yang dimudahkan oleh Allah? Para ulama berbeda pendapat tentang kapan diwajibkannya haji. Ada yang mengisahkan bahwa haji ini sudah dilakukan oleh para Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Adam alaihissalam ketika Allah datangkan ke dunia, Allah telah mengatakan kepada dia. Kemudian Allah telah bertanya dengan Ibunda Hawa di Jabal Rahmah. Maka konon ada yang menjadikan Jabal Rahmah ini tempat pertemuan yang untuk menentukan jempol. Tapi tidak itu, jangan sampai kita dalam kesalahan hanya begitu. Ahbab berharap. Sehingga sebenarnya ibadah ini sudah dilakukan oleh Nabi. Tetapi pembangunan Ka'bah Allah Ta'ala berikan kepada
Ibrahim alaihissalam, ya, yang saat itu Allah Taala perintahkan beliau untuk membangun Baitullahil Haram bersama dengan Ismail alaihissalam, yang kemudian Allah Taala berikan petunjuk untuk membangun dan melakukan tawaf dengan mengawali di titik yaitu dengan ditandai Hajar al-Aswad. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Taala. Dan sebetulnya perjalanan haji ini bukan hanya perjalanan spiritual belaka, tapi menapaktilasi sejarah yang telah terjadi dan itu merupakan bukti yang terbantahkan. Menapaktilasi sejarah Rasulullah Muhammad SAW, karena Mekah menjadi tempat lahirnya Rasulullah dan Ka'bah menjadi tempat yang luar biasa yang menyebabkan orang-orang kafir ingin menghancurkannya karena tak ada yang mampu menandingi ya bangunan Ka'bah ini. Bangunannya hitam, kotak, tapi bisa menarik seluruh umat bangsa di dunia untuk hadir di sana. Saya yakin semua yang ada pada saat ini ingin menyentuh Ka'bah, ingin melihat langsung Ka'bah, dan mudah-mudahan Allah terwujudkan. Amin. Lalu belum haji menjadi umrah, ya, karena kata orang umrah merupakan kecil. Karena ketika umrah ya itu hanya 4 rukun saja, yaitu tawaf, sa'i, kemudian ihram, tawaf, sa'i, kemudian haji. Itu saja. Sementara pada haji masih dilengkapi dengan Arafah, lewat umrah, kemudian juga Mina, dan kemudian keluar daripada area Ka'bah al-Musharraf. Dan mudah-mudahan perjalanan keluarga pendidik yang insya Allah berangkat di bulan ini, ya Allah Taala mudahkan perjalanan beliau dan Allah Taala berikan ibadah haji mabrur, amin, sah dan masyhur, wa makbul, yaitu haji yang diterima di sisi Allah, sa'i yang merupakan kepada Rasulullah kepada Allah, dan kembali Allah mengampuni segala dosa-dosa. Karena memang tidak ada balasan yang Allah berikan ya Allah Taala kemampuan kita untuk dipanggil ke bulan haram dan dengan cara yang baik. Kalau memang nggak mau dipanggil ke bulan haram, Allah juga pasti memanggil kita. Ya, tapi kalau kita berdoa, kemat berdoa, kemudian apa benar ada, tapi mudah-mudahan kita juga Allah telah panggil, ya minimal Allah. Ya, karena memang kalau sudah ke sana itu nggak mungkin orang nggak ingin balik lagi. Sekali kita menuju Ka'bah, selalu ada kenangan, selalu ada rindu untuk bisa melihat kembali. Rasulullah SAW saja ketika belum meninggalkan Mekah, meninggalkan Ka'bah, dia sangat bersenang hati. Ke Madinah beliau melangkah sambil melihat Mekah dan Ka'bah. Saking cintanya beliau kepada negeri tanah kelahirannya. Dan ini menunjukkan bagi kita tidak boleh membenci tanah lain kita. Maka kalau kita di sini sekarang, gitu kan, jangan juga sampai kita melupakan tanah kelahiran kita. Kalau libur yang itu, yang begitu kan, apa tidak ada. Karena memang Rasulullah SAW jangan sampai kita lupa dengan tanah kita, jangan sampai kita lupa dengan tanah kelahiran kita. Dan Rasulullah SAW ketika di Madinah, beliau juga berdoa agar bisa Mekah dan kata aku yang harinya menaklukkan tempat Mekah tanpa harus mengubah negara, tanpa berperang. Dengan cara damai, dengan cara yang luar biasa yang begitu Allah takdirkan semua manusia masuk Islam dengan berduyun-duyun, sehingga turunlah ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa fi dinillahi afwaja. Ketika sudah datang pertolongan Allah, maka manusia akan datang berduyun-duyun untuk masuk dan beragama Islam. Maka istiqomah kalian kalau Allah Taala Maha Pengampun. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam ini. Allah Taala, Allah ila komentar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya dari Pak RT, staf sendiri ya. Tentunya ya Bu, Pak. Jadi kebersamaan yang lebih kita utamakan. Tadi Pak Ustadz tadi bilang halal bihalal, momennya kita mempererat silaturahmi. Nah, jadi kesimpulan tadi disampaikan Pak RT, yuk sama-sama kalau ada info-info kita komen aja Pak ya. Jadi jangan cuma di dalam hati tapi kita komen. Intinya bukan untuk apa-apa tapi untuk kebersamaan sehingga komunikasi kita tersambung. Yang kedua juga kami mewakili ya Sohibul Hajat Pak Kadus Gulik dan juga ART ya, tentunya mungkin pada malam hari ini di kegiatan kita ada kekurangan-kekurangan ya, baik di mungkin di hidangan gitu ya, jadi mohon diusahakan pintu maaf ya. Nah mungkin untuk selanjutnya karena sudah jam 9 ya, kita lanjut acara ramah tamah ya Bu, Pak semua. Jadi yang ibu-ibu bersalam-salaman dengan ibu-ibu, yang bapak-bapak dengan yang bapak-bapak. Nanti setelah itu kita menikmati ya Bu, hidangan yang sudah disediakan oleh tuan rumah. Baik Bu, kita mulai saja ya Bu, bersalam-salaman dari Bu Rahmat ke sana atau ke sini terserah, dan yang bapak-bapak dari sana ke sini ya. Nanti setelah itu kita bersama-sama menikmati hidangan ya yang sudah disiapkan oleh Pak Kadus Gulik. Baik, ya boleh, silakan aja dari Pak Kadus ke sana boleh. Yang ibu-ibu Bu Rahmat ke sini ya silakan. Nanti setelah itu ke sana ya Bu.